Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Star Master episode ke-20 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Ya, 副院长。 Episode 20 diawali dengan Liu Suzhou yang marah-marah kepada Jiangsu karena kelakuan Gu Zhenfeng mengeluarkan anaknya Liu Qingchen dari kelas pembunuh naga. Liu Suzhou meminta Jiangsu untuk sesegera mungkin memecat Gu Zhenfeng karena dia tidak layak menjadi seorang guru di Akademi Dragon King ini. Jiangsu sendiri hanya bisa meminta Liu Suzhou bersabar terlebih dahulu sambil menunggu Gu Zhenfeng datang ke dalam ruangan. Yap, tak lama berselang Gu Zhenfeng pun datang ke dalam ruangan dan Liu Suzhou tampak langsung marah-marah. 根本不配做我屠龙系导师。刘系尊稍安勿躁。武成风，你还敢来？ Liu Suzhou sangat marah karena Gu Zhenfeng membuat Liu Qingchen dan juga Mo Xuanji bertarung satu sama lain. Terlebih lagi karena Gu Zhenfeng juga mengeluarkan Liu Qingchen dari dalam kelas pembunuh naga. 你为何支持莫玄机殴打他？ 刘清晨与莫玄机争班长。 Gu Zhenfeng pun kemudian menjelaskan kalau Liu Qingchen dan Mo Xuanji memperebutkan posisi ketua kelas, jadi wajar saja jika mereka bertarung satu sama lain. Perihal keluarnya Liu Qingchen dari dalam kelas, hal tersebut dikarenakan Mo Xuanji dan Liu Qingchen sepakat untuk bertaruh satu sama lain. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Mo Xuanji kepada Liu Qingchen. 而且还加了赌注，他连莫玄机一招都没有接下。 Akan tetapi meskipun begitu, Liu Suzhou tetap marah dan menganggap Gu Zhenfeng sudah mengarang cerita. Menanggapi hal tersebut, Bang MC kita mengajak Liu Suzhou untuk melihat kamera CCTV yang ada di ruangan kelas pembunuh naga untuk memastikan apakah ucapannya bohong atau tidak. Gu Zhenfeng juga menyarankan agar Liu Suzhou mendatangi Mo Xuanji guna menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Bahkan jika Liu Suzhou masih tidak terima, dia bisa mengeluarkan Mo Xuanji dari dalam Akademi Dragon King ini. 可以调取当时的监控，一看便知。刘细尊如果气不过，报复一个小丫头应该不难，或者将她直接开除也行。我觉得这只是一场误会而已。 Jiangsu pun kemudian berbicara, sepertinya semua masalah ini hanya kesalahpahaman semata saja. Selain itu, Jiangsu juga melarang Liu Suzhou untuk mengeluarkan Mo Xuanji karena Mo Xuanji mempunyai status khusus, yaitu murid jenius nomor 1 di Akademi Dragon King. 如果刘系尊真要报复， Alih-alih merasa tenang, Liu Suzhou malah menuduh kalau Gu Zhenfeng dan Jiangsu sudah berada di pihak yang sama. Dia kemudian kembali menggerutu dan pergi meninggalkan ruangan. 联手对付我是吧？这事儿，你还要继续忍耐下去？ Setelah Liu Suzhou pergi, Gu Zhenfeng dan Jiangsu kemudian ngeteh santai sembari membicarakan permasalahan yang sedang terjadi. Gu Zhenfeng menganggap kalau Liu Suzhou semakin hari semakin kurang ajar, jadi tentu saja hal tersebut pasti membebani Jiangsu sebagai wakil presiden Akademi Dragon King. Jiangsu sendiri hanya menghela napas sembari memikirkan penilaian akhir tahun setiap kelas di Akademi Dragon King ini. 一切等年终考核之后再说吧。 Gu Zhenfeng pun meminta Jiangsu untuk tidak perlu khawatir, di mana dia berani menjamin kalau kelas pembunuh naga akan memenuhi standar nilai yang dibutuhkan. 屠龙班年终考核一定达标。对了，看你脸色不好，
Di saat yang sama, Pak Guru juga menanyakan kondisi dari Jiangsu yang tampak tidak baik-baik saja pada hari ini. Jiangsu kemudian menjelaskan kalau dia sedang kurang sehat karena gagal ketika berusaha membangkitkan sihir elemen air di dalam tubuhnya. Elemen air tersebut menyerang balik dan membuat kondisi tubuh Jiangsu menjadi lemah. Mendapati hal ini, Gu Zhenfeng kemudian meminta tangan Jiangsu karena dia ingin mengecek dan menyembuhkan efek serangan balik dari sihir elemen air. 你不要这么敏感。没想到你火系魔法元素如此强大。 Setelah melakukan pengecekan, Gu Zhenfeng tidak menyangka kalau elemen api di dalam tubuh Jiangsu begitu kuat. Diketahui semakin kuat elemen api, maka akan semakin sulit untuk membangkitkan elemen air di dalam tubuh karena pada dasarnya api dan air saling berlawanan. 水系魔法元素的难度也就越大。自古水火难相容。 Sebenarnya Jiangsu sendiri sudah menyadari hal tersebut, namun dia tetap kekeh untuk membangkitkan sihir elemen air meskipun pada nyatanya hal tersebut sulit terlaksana. Ternyata Pak Guru Gu Zhenfeng punya cara untuk membangkitkan sihir elemen air di dalam tubuh Jiangsu dan membuatnya berada berdampingan dengan sihir elemen api. Tapi tentu saja hal tersebut membutuhkan keinginan yang kuat dari Jiangsu sendiri. 我有办法帮你觉醒水系魔法元素。 不过觉醒所需之物，我先帮你消除魔力反噬。 Gu Zhenfeng kemudian meminta Jiangsu untuk berbaring di atas sofa karena dia pada saat ini akan menghilangkan efek rasa sakit dari sihir elemen air di dalam tubuh Jiangsu. Pada awalnya Jiangsu menolak karena dia merasa malu jika harus berbaring di hadapan Gu Zhenfeng. Akan tetapi di sini Gu Zhenfeng meyakinkan kalau dia tidak akan bersikap aneh-aneh kepada Jiangsu nantinya. 好了，别扭扭捏捏了。 信你就有鬼了。 Karena sudah tahu dan juga mengenal karakter dari Gu Zhenfeng, akhirnya Jiangsu bersedia berbaring di atas sofa. Dan yap, pada akhirnya Bang MC langsung memulai proses penyembuhan kepada Jiangsu. Singkat cerita, sore harinya proses penyembuhan kepada Jiangsu sudah selesai dilakukan oleh Gu Zhenfeng. Ketika mereka berdua berada di depan Akademi Dragon King, Jiangsu secara khusus berterima kasih karena Gu Zhenfeng sudah banyak membantunya hari ini. 就爱助人为乐。江雪，晚上有空吗？ Tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Mi Xingyi yang membawakan bunga untuk Jiangsu. Mi Xingyi juga lekas bertanya apakah Jiangsu free malam ini karena Mi Xingyi ingin mengajak Jiangsu untuk makan malam. Jiangsu sendiri jelas menolak ajakan dari Mi Xingyi karena dia sama sekali tidak punya rasa ketertarikan. 而我最大的愿望。 Akan tetapi Mi Xingyi tetap berusaha membujuk dengan berkata kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya dan akan sangat bahagia jika bisa menghabiskan waktu bersama dengan Jiangsu ketika makan malam. Gu Zhenfeng pun langsung berakting merangkul Jiangsu sembari berkata kalau dia dan Jiangsu sudah punya acara malam ini, jadi tentu saja nggak bisa diganggu. Tapi karena hari ini adalah hari ulang tahun dari Mi Xingyi, maka Gu Zhenfeng berencana memberikan sebuah hadiah. 今晚江雪还要陪我，我就带江雪送你份礼物吧。Siapa yang menyangka kalau hadiah yang diberikan oleh Gu Zhenfeng berupa serangan kuat kepada Mi Xingyi. Di saat yang sama, Jiangsu meminta Gu Zhenfeng untuk tidak membuat masalah lagi pada hari ini. Namun ya, Gu Zhenfeng meminta Jiangsu untuk tidak khawatir karena masalah ini adalah urusannya dengan Mi Xingyi. 这是我和他的事，你就不要管了。我杀了你！ Tentu saja Mi Xingyi sangat marah ketika mendapatkan sebuah serangan. Dia pun kemudian mengaktifkan armor pelindung tubuhnya guna bisa bertarung melawan Gu Zhenfeng.
pertarungan antara mereka berdua pun tidak terhindarkan lagi. Namun ya tetap saja dalam beberapa momen Gu Zhenfeng berhasil membuat Mi Xingyi jatuh bangun. Pertarungan antara Bang MC dan juga Mi Xingyi ini juga sekaligus menutup episode 20 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.